Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Maste, Watashi wa Raihan desu. Saya dari kelas 13 Toya akan mempresentasikan materi yang diberikan dari pelajaran bahasa Jepang. Pada presentasi kali ini, materi yang akan dibahas yaitu materi mengenai perayaan yang dalam bahasa Jepang yaitu Matsuri. Mengenai materi ini, kita mendapatkan pertanyaan bagaimana dengan di Indonesia? Perayaan atau festival apa saja yang pernah Anda lihat? Kedua, di mana dan kapan Anda melihatnya? Tiga, siapa saja yang terlibat dalam perayaan itu? Yang keempat, apa makna yang terkandung dari perayaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, di sini saya akan memaparkan mengenai perayaan yang diadakan di Indonesia. Salah satunya yaitu seni adu domba Garut. Seni adu domba Garut merupakan atraksi wisata yang biasa kita saksikan pada acara tertentu, khususnya pada bulan Juni, Agustus, Desember. Acara seni adu domba Garut ini dilaksanakan di Desa Cangkuang, Ngamplang, dan Rancabango, Kabupaten Garut. Acara pertarungan domba Garut biasanya diiringi dengan atraksi musik kesenian tradisional dan dihadiri oleh masyarakat pecinta ketangkasan adu domba Garut dari berbagai lapisan masyarakat dan penjuru daerah sampai dari luar Garut. Menurut cerita, sejarah domba Garut berawal dari masa pemerintahan Bupati Suryakanta Legawa sekitar tahun 1815 sampai dengan 1829. Beliau sering berkunjung ke teman satu perguruannya yang bernama Haji Saleh yang mempunyai banyak domba. Salah satu domba yang dipunyainya yaitu si Lenjang. Si Lenjang dimintai oleh Bupati untuk dikawinkan dengan domba yang ada di pendopo kabupaten yang bernama si Dewa. Si Toblo yang merupakan anak dari si Dewa dan si Lenjang beranak pinak dan menghasilkan keturunan domba Garut sampai sekarang. Domba Garut mempunyai karakteristik yang khas berbeda dari domba-domba yang lainnya. Karakteristiknya yaitu fisik yang kekar dengan berat sekitar 60 sampai 80 kg. Tanduknya sangat kekar, warna bulu kebanyakan putih dan telinga ngagiri. Menjadi salah satu ciri dominan dari domba-domba yang ada. Sejak saat itu sampai sekarang, peminat domba Garut berkembang dari pemeliharaan domba Garut mengarah pada dua sasaran utama, yaitu sebagai penghasil daging dan untuk kesenangan atau hobi. Saya rasa cukup untuk membahas perayaan yang ada di Indonesia, yang salah satunya tadi seni adu domba Garut. Sekarang kita mendapat pertanyaan bagaimana dengan di Jepang? Nah, Jepang adalah negara dengan 4 musim yang mempunyai berbagai perayaan atau festival yang unik dan beragam, atau biasa disebut Matsuri. Matsuri itu perayaan atau festival. Menurut pengertian agama Shinto berarti ritual pemujaan kepada kami atau dewa. Matsuri dapat juga berarti festival atau perayaan. Maksud diselenggarakannya Matsuri ini adalah mendoakan untuk keberhasilan panen seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain, serta bisa dimaksudkan untuk kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan dan kekebalan terhadap suatu penyakit, keselamatan dari bencana, dan juga mempunyai makna sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat. Matsuri juga diadakan untuk merayakan tradisi yang berkaitan dengan pergantian musim atau mendoakan arwah tokoh terkenal. Nah, tiap-tiap daerah mempunyai ciri khas waktu pelaksanaan serta makna yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Matsuri tersebut. Nah, bagian dari Matsuri yang pertama akan kita bahas yaitu Omikoshi. Omikoshi adalah replika kuil Shinto. Pada penyelenggaraan Matsuri,
hampir selalu ditemui prosesi arak-arakan membawa omikoshi yang merupakan replika dan tempat di mana kami atau dewa berada di dalamnya. Bentuk omikoshi ini sangatlah besar dan berat sekali, sehingga untuk memanggulnya digunakan balok kayu yang besar dan kuat pula, yang diusung oleh serombongan besar laki-laki yang menggunakan baju atasan yang disebut hapi dan ikat kepala yang disebut hachimaki. Dengan kompak, bersemangat, dan suara nyaring, berirama, mereka meneriakkan yel-yel "Wasoi, wasoi, wasoi", berjalan mengelilingi Jinja. Jinja yaitu kuil Shinto dan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan Tori-no-ichi. Tori-no-ichi yaitu sebuah perayaan yang sangat terkenal di Jepang. Perayaan ini berlangsung setiap tahun pada bulan November, seperti pasar malam di Indonesia pada umumnya. Pada Tori-no-ichi juga ada berbagai mainan dan makanan tradisional yang dijual seperti yakisoba atau mie goreng, okonomiyaki, yaitu sejenis martabak asin, dan lain-lain. Masih banyak lainnya. Mungkin Tori-no-ichi tidak jauh berbeda dengan pasar malam yang ada di Indonesia, yaitu tempat berkumpulnya sejumlah masyarakat pada saat event tertentu seperti perayaan. Di tempat itu masyarakat ada yang berjualan dan hanya sekedar mampir untuk melihat-lihat. Biasanya acara seperti ini dilaksanakan sampai dengan larut malam. Dan suasana yang ada di tempat ini adalah suasana riang gembira karena menyambut sesuatu atau merayakan sesuatu. Nah, ini selanjutnya ada kumade. Kumade adalah bagian dari acara Tori-no-ichi. Karena ciri khas dari perayaan Tori-no-ichi adalah banyaknya toko-toko tempat penjualan kumade di sekitarnya atau di sekitar Jinja. Kumade yaitu suatu benda yang merupakan simbol atau lambang keberuntungan. Kumade mempunyai berbagai macam ukuran dan model yang terbuat dari bambu yang berhiaskan padi-padian, burung, ikan, dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ciri khas dari perayaan Tori-no-ichi salah satunya adanya atau banyaknya tempat-tempat penjualan kumade di sekitar Jinja atau kuil. Nah, dalam gambar ini bisa dilihat para penjual kumade sedang melakukan oiwai, yaitu berdoa sambil bertepuk tangan dengan pembeli kumade untuk mengharapkan keberkahan dan keberuntungan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit materi, yaitu mengenai kapan atau sejak kapan praktik Tori-no-ichi ini dilaksanakan. Nah, praktik Tori-no-ichi ini telah dilaksanakan sejak periode Edo. Kala ini praktek Tori-no-ichi populer di kalangan pemilik bisnis kecil. Pemilik bisnis bambu sapu yang dihiasi berbagai macam ini dimaksudkan untuk memberikan nasib baik dari setiap unsur hiasannya. Setiap bambu sapu ini biasanya dihiasi dengan sebuah topeng tradisional dan beberapa simbol keberuntungan dalam dunia bisnis, seperti misalnya koin emas dan maneki neko atau kucing pemanggil. Tentunya, festival ini tidak hanya menawarkan bambu keberuntungan ini saja. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dalam festival ini dipenuhi oleh beberapa penjual makanan atau mainan, seperti layaknya pasar malam yang ada di Indonesia. Mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Cukup sekian. Saya tutup presentasi ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena di sini kita sama-sama belajar. Arigatou gozaimasu.